pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama, kemudian sampai dengan ayatnya yang keempat. Kemudian saudara, kita akan lihat sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Mari kita akan mulai. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dan para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ayat 2. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat 4. Kemudian disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ayat 8. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Ayat 10. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. 12. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ayat 14. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Ayat 16. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Lanjut 18. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu yang lalu Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ayat 4, ada umat yang berada di kaki gunung, ada umat yang berada di tengah gunung. Naiklah Musa, Harun, Nadab, Abihu 70. Kemudian Alkitab mengatakan ayatnya yang ke-12, mari tolong dislaidkan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, dan aku memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepadamu. Ayatnya yang ke-14, tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Jadi ada yang di bawah gunung, ada yang Tuhan suruh di tengah gunung, yaitu Harun dan Hur. Kemudian ada yang di atas gunung, yaitu Musa. Dan tanpa disangka, tanpa diduga, Harun bersama 70 orang hendak tunggu Musa di tengah gunung. Ada magnet yang menariknya ke bawah, sehingga mereka berair di perkemahan dan menyembah lembu emas. Saudara, ada dua magnet hari-hari ini. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ada tarikan hadirat Tuhan, ada tarikan dunia. Kita berada di tarikan yang mana? Saudara, Alkitab mengatakan Harun berada di tengah-tengah. Musa kan bilang kepada Harun, di tengah-tengah pun mereka melihat kaki Tuhan. Bayangkan, saya katakan di doa malam, kalau kita berada di tengah-tengah
dan saudara tidak akan mau turun. Ini kaki bukan dalam manusia biasa, tapi ini kaki kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, yang terjadi ketika hari itu, ternyata mereka ada di bawah gunung. Akhirnya mereka melakukan dosa. Mereka menyembah lembu emas. Saudara, hari-hari ini tidak cukup kita, saudara, dalam pengiringan kita dengan Tuhan berada di tengah-tengah gunung. Kita memang sudah berada di gunung hadirat Tuhan, tetapi Tuhan ingin saya dan saudara naik lagi. Naik ke puncak di mana Musa ada, bukan di mana Harun ada. Karena toh di tengah-tengah persimpangan itu ada tarikan, tergantung di mana hartamu berada, di situ hatimu. Apakah kita akan naik ataukah kita akan turun? Itu tergantung hati kita. Kalau hati kita kepada Tuhan, tentu talem ke atas. Tapi kalau hati kita ke dunia, tentu tertarik ke bawah. Makanya saya katakan ada magnet. Kalau besi akan tertarik oleh magnet itu. Saudara, biarlah hati manusia siapa yang tahu. Alkitab mengatakan manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Apa tarikan di bawah? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Selama hati kita ada di sana, maka kita pasti akan turun. Tapi kalau hati kita ada pada Tuhan, sesusah-susahnya naik ke puncak, saya dan saudara akan berupaya naik. Kita akan minta pertolongan Roh Kudus. Nah saudara, ketika saya sedang merenungkan firman ini, pada tadi pagi Tuhan menyatakan firman-Nya. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Mari baca sama-sama. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggillah Musa dari tengah-tengah awan itu. Kemudian Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dan mendaki gunung itu. Mari kita lihat ayat 16. Ini menurut saya ada sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan di gunung Sinai, awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa. Ketika Musa naik, saudara perhatikan ayat ini. Musa naik, hari pertama Tuhan belum bicara. Hari kedua Tuhan juga tidak bicara. Hari ketiga apalagi. Hari keempat tidak juga. Hari kelima belum. Hari keenam belum. Alkitab mengatakan, tapi pada hari ke-7 dipanggilnya Musa. Saya hitung kalau satu hari ada 24 jam. Ada 144 sampai 150 jam. Musa ada di gunung dan Tuhan berdiam. Saudara, apa yang Tuhan minta? Ketika saya dan saudara ada di puncak gunung, Tuhan minta apa? Bertekun. Ketika saya dan saudara ada di puncak gunung, kalau Tuhan belum jawab, tetap berdoa. Tuhan belum jawab, tetap berdoa. Tuhan belum jawab, tetap berdoa. Tuhan belum jawab, tetap berdoa sampai Tuhan memanggil engkau. Ini yang sederhana, sesuatu yang Tuhan taruh. Saya tahu ini Tuhan bicara kepada saya dan saudara. Pagi tadi ketika saya duduk, saya berkata, Tuhan, untuk apa kami berada di puncak? Nah, untuk belajar bertekun. Belajar bertekun. Alkitab mengatakan, coba saudara, saya pernah dengar kesaksian papa daripada Ibu Iin Cipto. Tuhan suruh dia duduk, dan sampai 39 hari Tuhan tidak bicara apa-apa. Nanti hari yang ke-40 Tuhan suruh dia berlutut, saudara. Saya tidak tanya apakah dia sempat makan, mungkin apa, saudara. Tapi saya dengar kesaksiannya. Tapi Musa ada di sana. Musa menunggu tanpa makan dan minum. Musa ada di sana. Musa duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ini di gunung, saudara, ada anginnya. Ini di gunung, dingin. Dan Musa tidak kemana-mana. Mungkin kalau saya dan saudara berada seperti itu, kita saja waktu doa 40 jam. Coba saya bayangkan, saudara dan saya renungkan ketika kita masuk, saudara, ketika 40 jam, saudara pada jam tertentu, satu bakode pas satu, pulang dulu, puru. Ketika jam berikutnya satu kode, kepala sakit. Berikutnya datang satu, kaki sakit. Belum 40 jam. Bilang kiri kanan jangan pura-pura kuat. Amin. Satu bilang, mem izin,
mau jemput. Saya tuh bilang, Pemi izin. Wah saudara, ini saudara coba kita masuk, ini 7 hari. Saudara, dia benar-benar berada di sana merindukan hadirat Tuhan. Dia berada di sana, dia bertekun. Karena dia belum jumpa, Tuhan belum panggil dia. Makanya ada kata-kata dipanggillah Musa pada hari yang ke-7. Puji Tuhan, waktu doa 40 jam. Ketika kita berada di sana, saya dapat WA. Saya ada di mimbar dan dapat WA. Ibu In bilang, kenapa kata cepat-cepat naik di atas? Ada tanda. Saya berpikir mau di bawah sini berdoa, mau di atas sana, itu kan sama saja, namanya juga berdoa. Saudara, tetapi saudara memang ketika kita naik ke atas, saudara lihat, ada tanda. Tuhan mau bilang, nah aku berkenan. Ada perkenanan Tuhan yang turun. Hari itu Musa menerima, Tuhan bilang, Musa naik ke atas ayat 12. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu yakni hukum dan perkataan yang telah kutuliskan, ya, untuk diajarkan. Saudara, aku akan memberikan. Ada sesuatu yang Musa terima, ada sesuatu yang Musa tangkap, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Ketika dia berada, aku akan beri. Saudara, apa yang kita tangkap hari-hari ini? Apa yang kita hidupi hari-hari ini? Saudara, kita harus tangkap yang ilahi. Ketika kita duduk dengan ilahi, kita duduk cari Tuhan. Alkitab bilang hari ke-7, saudara, saya pikir-pikir, Tuhan kalau kita bagaimana? Mungkin hari ke-3 kita bilang turun Jordan tidak ulang. Iya saudara, iya. Coba Tuhan enggak ngomong apa-apa, terus kita di sini mau apa? Saudara, tetapi Musa enggak. Musa tunggu. Dia punya keyakinan, kan Tuhan telah bicara, aku akan memberikan. Kalau Tuhan janji, Tuhan pasti tepati. Kalau Tuhan bicara, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Men saudara, kalau Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu Musa loh yang aku tulis dengan jariku sendiri. Loh batu itu ditukik dengan jari-jari Allah. Saudara, hasil karya Allah dibuat dengan tangan Allah sendiri. Kepada dunia dia berkata, berfirmanlah Tuhan. Kepada manusia dia membuat dengan jari-jarinya sendiri, termasuk loh batu. Dia gariskan tangannya. Satu-satunya orang yang pernah lihat tulisan dan tanda tangan Tuhan adalah Musa. Saudara, by hand of the Lord. Saudara pernah lihat tanda tangan Jokowi? Pernah. Tapi lihat langsung belum pernah ke istana. Ataupun ada, tetapi saudara ini approval daripada Tuhan. Dapat kepada orang ini bertekun. Yakobus 1. Sebentar kita lihat. Yakobus pasalnya yang ke-2. Ayat 9. Alkitab bilang seperti ini. Saudara, Yakobus pasalnya yang ke-5 maksud saya. Ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Alkitab mengatakan apa yang berbahagia. Alkitab bilang ayat 10. Tolong mundur sejenak. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, saudara dan saya pasti akan menderita. Ini kesabaran para apa? Nabi, hamba Tuhan. Kalau saya dan saudara hamba Tuhan, saya dan saudara akan bersabar. Ayatnya yang ke-11, Alkitab berkata, ya, kami menyebut berbagai mereka yang telah apa? Bertekun. Saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bertekun itu bersungguh-sungguh. Apa itu bertekun? Melakukan secara berulang-ulang. Apa itu bertekun? Terus menerus. Saudara hari ini yang sedang berpuasa, ketekunanmu Tuhan dengar. Amin. Engkau berdoa. Alkitab berkata dalam Roma 12, saudara di sana dikatakan apa? Bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam iman. Saudara hari-hari ini
Ayub. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 9-10. Yuk kita baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat 8. Kenapa istrinya bilang? Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara, ayat 9. Istrinya bilang, sudah duduk di tengah abu, sudah ambil beling garuk-garuk badan, masih bertekun dalam penderitaan. Saya dan saudara masih setia ikut Tuhan dalam penderitaan dan pencobaan hari-hari ini. Saya dan saudara masih percaya akan kuasa doa. Bertekun, kata firman Allah. Saudara, Yesaya 45 ayatnya yang ke-19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi-sembunyi di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Tuhan berkata, kalau engkau cari Tuhan, semua itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Tidak pernah aku suruh orang, carilah aku, dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuhan cuma minta apa? Ya saudara, hari-hari ini saudara, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Mari bertekun di dalam iman. Mari bertekun di dalam penderitaan. Mari bertekun di dalam doa. Hari itu kenapa Musa bertahan di puncak? Kebanyakan orang tidak bisa bertahan di puncak. Bahkan di puncak hadirat Tuhan sekalipun, di puncak kegemilangan. Kenapa? Karena pada saat Tuhan membawa mereka ke puncak, lihat raja-raja Israel. Ketika mereka berada di puncak, mereka lupa Tuhan. Tapi Musa adalah orang yang tidak pernah lupa akan Tuhannya. Musa tetap bertekun. Hari ini, besok, lusa, Musa tetap cari Tuhan. Keadaan apapun. Saudara, Ayub pun demikian. Semua yang Ayub miliki, bisnis yang Ayub miliki, bisnis benang, karena dia punya domba. Bisnis lembu, bisnis pertanian, karena dia punya lembu sapi. Ya saudara, kontainer, dia punya saudara kontainer. Buktinya dia punya unta. Unta kan hanya unta yang bisa lewat padang gurun. Dia punya saudara pabrik transportasi, karena dia punya semua alat pengangkut saudara yang hari itu. Ya saudara, unta, ya saudara, lembu, sapi, kambing, domba, semua hilang. Termasuk anak-anaknya, termasuk dirinya. Tapi dia tetap bertekun. Saudara, Tuhan telah menyampaikan firman. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat ketiga. Yuk kita baca. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jangan goyang iman saudara. Hari-hari ini bertekunlah dalam iman. Jangan goyang iman. Ada kesusahan-kesusahan saudara yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Tetapi saya tahu bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang Tuhan izinkan. Penderitaan-penderitaan tidak akan pernah melewati batas kekuatan kita. Saya sudah katakan minggu lalu, Tuhan mengatakan begini, mana lebih besar nak? Penderitaan atau kemuliaan? Tuhan berkata penderitaan yang engkau alami hari ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang engkau terima. Jadi jauh lebih besar penderitaan atau kemuliaan. Bahkan Tuhan bilang yang akan engkau terima pada masa yang akan datang. Jadi hari ini saudara, Alkitab mengingatkan kita, bertekunlah dengan iman. Carilah Tuhan, tetap bergerak, tetap berdoa. Jangan kita bertekun karena ada orang bertekun. Roma 6 ayat 1. Roma 6.
Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ada yang bertekun dalam dosa. Hari ini baking dosa, esok baking dosa, lusa baking dosa. Ini orang memang bertekun dalam dosa. Tapi saya dan saudara, kita bertekun dengan iman. Kita bertekun dalam doa. Kita bertekun dalam kesabaran. Orang berkata, apa untungnya? Apa untungnya? Untungnya saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan. Apa untung jika kita bertekun? Alkitab mengatakan seperti ini. 2 Petrus 1 ayat 6. 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Ayat 7. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ini Paulus bilang tambahkanlah. Petrus bilang kepada imanmu. Jadi iman itu dasar. Kalau dasar hilang semua. Tetapi tidak cukup hanya iman. Harus ditambahkan ini layer per layer. Termasuk di sini ada ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara hari ini berdoa, besok berdoa, lusa doa malam, ulang doa tengah malam, ulang doa, saudara komsel, orang bilang kurang pipi doa aja. Ya, karena aku ingin mengalami pengenalan akan Yesus Kristus. Apa yang kita kejar? Kita pergi berdoa, Tuhan belum jawab. Kita pergi berdoa, yang terjadi Ayub saleh. Yang terjadi apa yang terjadi, saudara? Hilang semua yang dia punya. Apakah Ayub masih tetap setia? Tetap setia. Saudara, ayat berikutnya, ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya ini, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa dosa yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Lanjut. 2 Petrus 1 ayat 10. Ada kata hak penuh, saudara. Coba kita lihat. 2 Petrus. Tolong Pendeta James. Ya, baca. Dan kepadamu dikaruniakan untuk masuk dalam apa? Kamu dapat apa? Hak penuh. Hak penuh. Saudara, hak penuh. Ya, bilang kiri kanan, hak penuh. Hak penuh. Jika kita memiliki ketekunan. Ya saudara, Kisah 14 ayat 22. Kisah 14 ayat 22. Yuk. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman. Ya, dan mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Masuk kerajaan surga? Suka. Alkitab bilang apa? Banyak sengsara. Bilang kiri kanan, banyak sengsara. Ini orang mesti tahu. Supaya ketika ikut Tuhan doa belum dijawab. Yang terjadi adalah sebaliknya. Memang Tuhan telah menyatakan firman-Nya. Makanya Tuhan bilang pikir-pikir ikut kita. Barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib. Makanya kalau ada orang bilang, sekarang dulu kita melayani, dulu kita begini, kok sekarang dah? Ada cuti. Bukan dulu, tapi hari ini kita berada di posisi mana? Kita berada di mana? Karena waktu yang akan menentukan, saudara. Apakah kita akan tetap? Saudara, apalagi kalau saudara dalam penderitaan, kehilangan apapun dan saudara masih tetap setia, masih tetap ikut Tuhan. Saudara, ini baru bilang, saudara dan saya memiliki hak penuh, kata firman. Tuhan juga bilang apa? Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12. 2
2 Timotius 2 ayat 11. Yuk kita baca. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Amin. Jika saudara dan saya bertekun, kita akan memerintah dengan dia. Saudara, kalau ini bicara hidup kekal, ada yang akan jadi wali kota di pemerintahan 1000 tahun. Ada yang akan jadi gub di pemerintahan 1000 tahun. Ada yang orang yang pernah bertanya, berapa besar Yerusalem baru? Sama besar dengan dunia ini. Bisa muat manusia 7 miliar. Ada pemerintahan, ada hierarki. Dan orang yang bertekun di dalamnya akan memegang kedudukan Alkitab janji. Dan Tuhan bilang kalau kita sudah berjanji, kita pasti akan menepati. Hari ini saya dan saudara bertekun. Ini sudah hari keberapa? Akhir bulan akan selesai 52 hari. Saya mendengar ada yang sampai hari ini tidak pernah bolong puasa. Puji Tuhan, engkau sedang belajar untuk bertekun. Saudara, kong kita dan ibu yang masih bolong, kejar ketertinggalan kita. Ibu Lisa bilang kita akan selesai tanggal 20 atau tanggal berapa. Saya katakan bikin panjang sampai akhir bulan. Biarkan bahkan yang tidak pernah berpuasa, ambil. Saudara, ambil. Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan kasih saya dan saudara waktu. Setiap orang akan menerima buah daripada ketekunan. Saudara yang bertekun, saudara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, hari-hari ini saudara akan terima sesuatu yang ajaib. Karena Tuhan berkata, ketika saudara Elia bertekun 7 kali, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18, sebentar saya lihat. Saya tiba-tiba ingat ayat ini. Di mana Elia naik ke atas puncak gunung. Dan di sana Elia berapa kali? 7 kali. Saudara dia naik, saudara ya dia berdoa. Ya kata firman Tuhan. Alkitab bilang, 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-42. Yuk kita lihat. Lalu Ahab pergi untuk makan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk di tanah. Ini setelah apa? Api telah turun dari langit. Di saat orang makan minum, sudah ada jawaban Tuhan. Level pertama, Elia masih tetap cari Tuhan. Saudara, kita sedang kerjakan api lawatan di mana-mana. Tapi saya dan saudara tidak hanya berhenti seperti Ahab, makan minum terus. Saudara, ya Ahab kan makan minum, pikir sudah ini turun api dari langit kelar. Tapi Elia tahu, ini kan belum turun hujan. Belum turun hujan, baru turun api. Masih terjadi kelaparan besar. Jadi saya harus di saat Ahab pergi makan minum, Elia ke puncak gunung. Saudara, kita sedang bicara puncak gunung. Lalu Alkitab mengatakan ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Pada masa ini seperti perempuan yang melahirkan. Makanya ini doa melahirkan ini. Ini seperti sesuatu hal yang mendorong saudara mengerang akan kelahiran seorang bayi. Entahkah itu bayi kegerakan, entahkah itu bayi lawatan, entahkah itu bayi jiwa-jiwa. Saudara lihat, makanya dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini tidak sembarang doa. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh, dan Alkitab mengatakan ayat 43. Ia berkata kepada empunyanya, lihat, naiklah ke atas ke arah laut. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Naik turun. Belum leh. Saudara, sama kan seperti Musa. Saudara, makanya jangan berhenti kalau Tuhan belum jawab. Amin. Kepada Daniel, kita sudah jawab menghadapi doa dari hari pertama. Cuma ada peperangan di udara. Aku kirim Mikael. Untuk apa? Peperangan supaya engkau tahu bahwa memang surga menjawab doa. Allah menjawab doa. Hari ini saudara, sudah masuk ke hari ke-40 sekian. Saudara, ayo tetap lanjutkan. Amin. Bilang kiri kanan, lanjutkan. Yang belum pernah, mulai. Setidaknya saudara selesai 10 hari. Ya, iya kan? Kalau baru memulai sekarang, mulai.
saudara, Alkitab bilang, apa yang terjadi? Kita loncat ayat 45. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Yisrael, El artinya Allah. Yisrael artinya Allah menabur. Yisrael artinya Allah menabur. Saudara, yang pertama, Yisrael artinya Allah menabur. Ahab sopigi, jerejek naik kereta. Ayat 46. Ayat 46. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Siapa lebih dulu sampai? Elia lebih dulu sampai. Dia sampai di mana firman Allah berkata. Dia sampai di mana Allah menabur. Saudara, ketika seseorang berdoa, sesuatu yang besar akan menggiring dia, akan menarik dia dengan begitu cepat. Semua perlambatan yang pernah ada dalam hidupnya, semuanya itu terpotong. Diganti dengan apa? Percepatan ilahi. Diganti dengan apa? Kuasa ilahi. Bahkan saudara tahu, di Israel, saudara, di tempat Allah menabur, pernah terjadi Tuhan marah. Tetapi di situ terjadi pembalikan keadaan. Hosea pasalnya yang kedua. Alkitab berkata seperti ini. Hosea pasalnya yang kedua, ayatnya keempat. Ketiga berarti kan? Kalau di atau keempat? Ya, maju. Hosea pasal Hosea pasal 1 ayat 4. Hosea pasal 1 ayat 4. Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit lagi aku akan menghukum keluarga Yahud karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan tidak akan mengampuni mereka. Lo-Ruhama tidak akan menyayangi. Tapi Alkitab bilang, Hosea pasal 2 ayat 21. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Ayat 22. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, minyak, dan mereka akan mendengarkan Yisrael. Ayat 23. Aku akan, makanya dikatakan Allah menabur. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo-Ruhama. Tadi kan Tuhan bilang kita sudah sayang pada dia. Sekarang Tuhan bilang aku akan menyayangi. Ketika saya dan saudara bertekun, ada pembalikan keadaan. Ada perubahan yang akan terjadi. Inilah yang akan Tuhan kerjakan bagi kita hari-hari ini. Oleh sebab itu di tengah kesusahan, ketika saudara berdoa, ketika saudara dan saya berpuasa, makanya saya katakan 52 hari ini memang lain daripada yang lain. Kemarin 21 hari lain lagi. 52 hari ini semakin kita ngotot, semakin seperti kita diserang. Semakin yang saudara lihat adalah kejadian yang aneh-aneh. Tetapi di situ, itu mata jasmani lihat. Tetapi lihatlah dengan mata rohani. Yang saudara lihat apa? Pembalikan keadaan. Ini yang saudara lihat. Ini yang saudara harus lihat dan taruh di pandangan rohani saudara. Bahwa Tuhan akan menyayangi anak-anakku. Tuhan menyayangi keluargaku. Tuhan menyayangi bangsa ini. Sebab itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Belajar sekali-sekali menutup mata dan jangan lihat fakta yang ada. Tapi perhatikan firman. Lihat dengan mata iman. Ketika engkau bertekun, Tuhan akan bawa engkau secepatnya kepada area pembalikan keadaan. Oh, saya deklarasikan hari ini di alam rohani terjadi pembalikan keadaan, bahwa ada kasih sayang Tuhan seperti yang Tuhan pernah berikan kepada Lo-Ruhama, bahwa Tuhan akan menyayangi. Demikianlah yang terjadi atas umat Tuhan, atas Kingdom Vision, belas kasihan dan kasih sayang Tuhan. Sebagaimana Tuhan firmankan, ketika kami bertekun, Allah setia dan Allah mendengar dan menjawab doa. Aku berdoa terjadi perubahan di alam roh dalam nama Yesus, seperti Yosua berkata kepada bulan dan
Kami deklarasikan kemarin di Pateten, ketika keponakan Ibu Aceh mati 10 tahun DBD, di hadapan 70% kaum Kedar dan Nebayot. Oh, kami deklarasikan, kami hentikan setiap virus DBD dalam nama Yesus Kristus di daerah Pateten. Ketika engkau berseru kepada nama Yesus, engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Karena sebelum pemakaman diadakan, dari tim kelurahan datang, periksa, karena kalau ada DBD, ini pasti akan berjangkit kepada yang lain. Dan di hadapan kaum Kedar dan Ismail, kita perkatakan sesuatu di alam roh. Yesus janji, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Kita lihat bukan dengan mata jasmani, tapi kita lihat dengan mata iman. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oh saudara, ini waktunya gereja akan masuk dalam kuasa besar. Tapi inilah waktunya gereja untuk mengalami perubahan, mengalami perombakan, mengalami pertobatan, dan bertekun di dalam firman. Karena kalau tidak, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini, dan kita akan ditertawakan oleh iblis. Saudara, hari ini, inilah waktunya bagi kita. Saya percaya, saudara, ketekunan saudara untuk mencari Tuhan dengan tidak henti-henti. Tuhan janji ini. Oh saudara, Tuhan janji ini. Saya telah banyak baca berapa kali Israel, tapi pagi tadi Tuhan sedang membukakan sesuatu. Nah, inilah yang terjadi. Mungkin di antara saudara berkata, tapi saya telah terusir dari hadapan Tuhan. Saya telah jauh dari hadapan Tuhan, Bu. Saya bahkan sekarang tidak berada di puncak. Saudara, Yunus 2 ayat 4. Dari ayat 3. Yunus 2. Yunus, bukan Yohanes, Yunus 2. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Hari itu Yunus menangis di perut ikan. Karena dia tahu, dia telah meninggalkan Tuhan. Dan dia bukan orang yang ada di puncak gunung, tapi dia telah terusir dari hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-9, ayat 7 dulu, ayat 7. Jiwaku lesu di dalam aku. Orang, saudara, kalau engkau sudah jauh dari hadapan Tuhan, akan ada sebuah kelesuan. Engkau boleh minum kopi, engkau boleh pergi ke rumah makan, boleh nongkrong di rumah alam, boleh nongkrong di tepi pantai, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam dirimu. Dan kalau engkau pernah mengecap yang ilahi, engkau akan merasakan ada yang tidak beres. Percayalah, orang yang sudah pernah disentuh oleh keajaiban dan tangan Allah, engkau tidak akan pernah jauh dari hadiratnya. Engkau tidak bisa. Engkau tidak bisa, saudara, karena ada sebuah benang ilahi yang terus menerus. Itulah kasih karunia. Pernahkah saudara mengalaminya? Engkau kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, nongki-nongki, tapi entah kenapa ada sesuatu yang hilang. Inilah namanya kelesuan. Saudara ya, engkau tengingi cipika-cipiki, biar prokes saudara cipika-cipiki. Tapi ketika saudara berjalan pulang, saudara merasa, kenapa ya? Ada sesuatu. Karena sebenarnya ada benih ilahi yang sudah Tuhan tabur dalam hidupmu. Dan Alkitab berkata, teringatlah aku kepada Tuhan. Dia ingat pada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kesusahanmu, kalau engkau ingat pada Tuhan, itu adalah signal. Biar dia masih pelang, marso dapat tuh signal. Amin. Amin. Sudah dapat tuh signal, biar dia hilang muncul. Ah saudara. Dan Alkitab, sampaikanlah doaku kepadamu. Saya heran dengan Yunus. Tak bilang, Tuhan, bukankah maaf, ini orang yang lari dari panggilan. Kok bisa doanya masuk di ruang Maha Kudus? Kok bisa? Saudara, dia ada doanya sampai. Pernah kan ada ungkapan, doa le cuma sampai di loteng,
Saudara ya. Tapi Alkitab bilang, doaku, sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tadi terusir, sekarang ada di bait, dalam doa. Saudara, cari Tuhan. Alkitab bilang apa? Kemudian ayatnya 9. Tapi aku dengan ucapan syukur, kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ini bikin Tuhan nasar, janji, komitmen. Saya mau katakan, nasarkan hidupmu bagi Tuhan. Nasarkan hidupmu bagi Tuhan. Berikan bagi Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Apakah saudara ada disebut anak nasar? Anak nasar itu anak janji. Apakah saudara yang sulung? Saudara, engkau anak janji. Saudara ya, sulung juga secara rohani. Engkau yang pertama mengenal Kristus di antara keluargamu. Itu kesulungan. Apakah engkau yang pertama mengecap dari sekian banyak orang keluarga besarmu? Itu kesulungan. Nasarkan hidupmu kembali kepada Tuhan. Saudara, nasarkan hidupmu. Alkitab bilang, itulah yang memindahkan orang yang terusir ini, yaitu pengampunan dan kasih karunia oleh darahnya. Saudara, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang sama pernah terjadi kepada seseorang pemberontak, model seperti Hakim-Hakim pasal 16. Ayat 26. Sebelumnya ayat 20 dulu. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Berserulah perempuan itu, orang Filistin menyeru, engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan ayat ini. Ini kata lain dari terusir. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Alkitab saya mengatakan, saudara, roh Tuhan telah meninggalkan Simson. Saudara, meninggalkan Simson. Ayat 26. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini supaya aku bersandar kepadanya. 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki, perempuan, semua raja kota Filistin. Di atas soto kira-kira 3.000 yang menonton lawak Simson. Simson kasih yang jadi pelawak. 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadamu, buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Dan Alkitab mengatakan ayat 30, biarlah kiranya aku mati bersama dengan orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu itu lebih banyak daripada waktu hidupnya. Hari itu Tuhan dengar doa Simson. Bukankah Tuhan telah meninggalkan dia? Alkitab yang mengatakan. Tapi hari itu doanya pun naik, doanya pun sampai. Allah memberikan kesempatan kepada Simson. Padahal Simson sudah digaris dari hadapan Tuhan. Saudara, kenapa Alkitab bilang ayatnya yang ke-17? Ayat 17. Yuk kita lihat. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku seorang nasir. Dari kandungan aku seorang nasir Allah. Dan Alkitab berkata ayat 22. Ayat 21 22. 21 dulu. 21. Deperamu tidak pernah dicukur. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya adalah menggiling. Dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia kasih yang menggiling. Saudara lihat, kemudian ayat 23. Selanjutnya ayat 22. Ayat 22. Tapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur.
Ini mengingatkan Tuhan kepada apa? Nasir. Dia nasir Allah. Ya saudara, dia seorang yang pernah dinasarkan oleh ibunya. Ya saudara, dan Alkitab bilang Tuhan meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan dia, kenapa Tuhan tumbuhkan rambutnya? Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan sudah tinggalkan dia, kenapa Tuhan tumbuhkan rambutnya? Dia bilang dari kandungan ibu, aku ini sudah dinasarkan. Alkitab bilang, Hakim-Hakim 13. Ayat 2, 3, 4. Hakim-Hakim 13 ayat 2, 3, 4. Hakim-Hakim 13 ayat. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul. Ibu DP bapak nama Manoah, DP ibu istri, DP istri nama Bu Noah. Tidak beranak. Ayat berikut. Iya kan? Dan malaikat Tuhan menampakkan diri, memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur, minuman yang menggabungkan, jangan makan sesuatu yang haram. Nah, DP mama ada bayar harga untuk orang ini. DP mama ada bayar harga. Dia nasarkan bayi ini kepada Tuhan. Dan satu saat ketika Tuhan meninggalkan orang ini, ternyata Tuhan bilang, kita ingat DP mama bayar harga. DP mama nggak makan minum anggur, nggak hidup dalam kekotoran di saat itu semua orang berbuat semestinya. DP mama nggak melakukan sesuatu yang haram. Dan membuat doa orang ini ada di hadapan Tuhan. Saudara, seorang nasir, orang-orang yang menasarkan hidupnya bagi Allah. Jangan khawatir apabila anak-anakmu telah meninggalkan Tuhan. Ingatlah dengan baik, bayarlah harga untuk hari-hari ini. Jangan sentuh apa yang najis, jangan korek apa yang haram. Karena satu saat, sebagaimana Simson Tuhan ingat kembali, demikianlah Tuhan ingat akan anak-anakmu. Demikianlah Tuhan ingat akan keluargamu. Tuhan cuma minta apa? Pelihara diri. Jangan hidup serupa dengan dunia ini. Jangan hidup ya sama dengan dunia ini. Karena kalaupun anakmu tidak bisa kembali, doamu akan bawa dia kembali. Nasar dari seorang ayah dan ibu, dia bayar harga, saudara. Engkau yang bayar harga. Saudara lihat ayat tadi. Orang ini telah ditinggalkan oleh Tuhan, tapi toh Tuhan berbelas kasihan. Demikianlah saya yakin terjadi atas kita, atas keluarga kita. Demikianlah yang terjadi. Dan saudara akan kaget. Kalau saya kaget, saya tidak tahu kalau saudara kaget. Mari buka Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke 33. Ini saksi-saksi iman. Ayat 33. Yang karena iman, orang kalau punya iman apa? Menaklukkan kerajaan-kerajaan. Makanya Paulus bilang jangan goyang tuh iman Karena dengan apa iman ini yang teguh akan menaklukkan kerajaan-kerajaan kuasa kegelapan. Sebentar sapa mau piboyong akan menginjak kerajaan kuasa kegelapan. Mau sihir, mau tenungan, ya itu kerajaan-kerajaan itu kerajaan itu punya iblis itu punya kerajaan. Pemerintah, penghulu di udara. Kamu kalau engkau teguh iman, engkau akan melakukan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan dan menutup mulut singa-singa. Siapakah mereka? Ayat 32. Yuk baca. Dan apakah yang harus aku sebut? Sebab aku hendak kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah. Kenapa Simson ada di saksi iman? Kenapa Simson ada di sini? Ini perjanjian baru. Simson selamat. Amin. Simson selamat. Simson disebut orang yang punya iman. Dari orang yang ditinggalkan Tuhan, dia bisa naik karena nasar, karena doa.
Simson ada di sini. Tentu yang paling senang DP mama. Amin. Saya bayangkan DP mama kalau masih hidup berurai air mata ketika DP anak pahlawan iman jadi menggiling dan menjadi seorang pelawak. Saya yakin Noah akan menangis dan istrinya terus menangis. Saudara, dan hari itu nama Simson dicatat dalam kitab Ibrani. Demikianlah yang akan terjadi bagi keluarga kita. Demikianlah saudara, firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya cuma mau katakan kepada saya dan saudara, teguh dalam iman. Jangan sentuh apa yang najis. Ada keturunan di Alkitab, ini yang terakhir, yang tidak menyentuh apa yang najis. Dalam Papa so pesan, pelihara diri. Jangan minum anggur dari yang memabukkan. Yeremia 35. Ayat 2. Ini mau jadi alat peraga. Pergilah kepada kaum Rekab, bicara dengan mereka dan bawa mereka ke rumah Tuhan ke dalam satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Ini Yeremia suruh. Kemudian ayat 5. Di depan anggota kaum Rekab, ini aku, Yeremia, meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Kemudian berikutnya, ayat 6. Mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Torang pe papa dulu bilang, yo DP nama Yonadab bin Rekab, bapak leluhur, telah memberi perintah kepada kami, jangan kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Jadi dorang nih mau. Saudara bayangkan, ini yang suruh Yeremia cuma mau coba, mau kasih tunjung, ya. Alkitab bilang, ayat 16, dengan maksud apa? Ayat 8 dulu, ayat 8. Ayat 8. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, dengan segala apa yang diperintahkan kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yaitu kami sendiri, istri kami, anak laki-laki, dan anak perempuan kami. Torang so nasar, torang semua so yang boleh bamaboh, yang boleh minum anggur. Inilah nasar Kingdom Vision. Amin. Amin. Jangan saudara bilang, cuma kuat 2%. Penting pulang ibu masih tereh. Ya. Anggur bicara hawa nafsu dunia ini. Saya tanya ke KL tuh TikTok ada yang rohaninya enggak? Oh ada yang rohani. Mar jangan kasih yang jemaat, kurang tuh. DP sebaliknya. TikTok ada teng. Oh Tuhan. Teng. Oh kasih yang. Cukup jo orang dunia. Amin. Karena kita lihat ada yang rohani habis. Tuhan, Kaulah. Ya, pikelar. Tuh hari kita hadir di mana? Ibu-ibu semua pergi. Oh, waktu ada tapi keluarga ada undang. Saudara di satu tempat. Semua pulang anak. Kita bilang belum. Oh. Ya. Ibu pendeta semua pulang. Kita bilang kayak pada suka-suka kita mau pulang. Kita bilang belum karena kita selia dong so pasang di apa? Ya, waktu itu tak boleh bapak tunggu. Biar itu ada mau batunggu Pak Mon. Oh, jam berapa kok Pak Mon datang? Oh lama leh, udah so gelisah. Karena tadi tak so bagai di khotbah, tak so tahu orang mati, jadi tak tunggu. Tak bilang rasa ngoni kita lama, rasa, hah? Saudara bayangkan, ini dapat suruh Yeremia, Tuhan bilang suruh lihat ini orang-orang ini setia. Tuhan mau kasih contoh Pak Israel, dorang pegang baik-baik. Saudara, kenapa? Jangan minum anggur. Jangan sentuh yang najis. Biar aja orang mau bilang orang terlalu radikal. Oh, terlalu kekuno-kunoan. Sekarang kan ada kekinian. Biar aja orang kekuno-kunoan. Ya, ngana pe pendeta bukan pendeta terkini. Biar bilang tuh pe pendeta-pendeta terkuno. Ya saudara, yang pernah ada. Ya saudara, biar orang mau bilang apa. Tetapi sesungguhnya kekinian di dalam Alkitab adalah kekudusan. Takut akan Tuhan. Amin.
Jadi saudara boleh buat TikTok, ada yang kita lihat buat TikTok. Ya dia di sini kong ada masa pengkhotbah. Ya dia berkhot, saudara-saudara bertobatlah. Ya saudara itu mantap ngana. Begitu. Jangan buat TikTok ada bahasa roh. Habis itu Bapak Veto kong isi di sini. Ini akan menjadi sebuah batu sandungan. Saudara, kepada orang yang semua bertobat dia bilang, oh sami mawon kote sama jo dia di gereja, kita mau pergi gereja pikir apa nanti kita mau sama dengan dia. Menjadi batu sandungan. Tuhan bilang, hai orang Farisi, kamu menghalangi orang-orang masuk dalam kerajaan sorga. Nah ini dia. Dan Alkitab berkata apa? Ya saudara, apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Ayat 19. Berfirmanlah, bukan, yang Yeremia 35 ayat 19. Yeremia 35 ayat 19. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Wow, dahsyat saudara, amin. Ya keturunan Yonadab bin Rekab, saudara akan tetap ada di hadapan Tuhan. Demikianlah Kingdom Vision akan tetap ada di hadapan Tuhan. Saudara, apa firman ini Tuhan berikan Kamis malam sementara orang 8 orang berdoa naik ke gunung Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, nak, bilang kepada jemaat, adakah yang merasa terusir, tersingkir dari hadirat Tuhan? Kembali, nasarkan hidup bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau yang bayar harga seperti Mama Simpson bayar harga, keturunanmu takkan pernah terputus. Itu janji Tuhan, akan melayani aku sepanjang masa. Tuhan memberkati kita.